画上爱天上。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan merangkum film action romantis Mandarin berjudul Legend of Condor Heroes. Menceritakan seorang anak bernama Yoko yang ditinggal mati kedua orang tuanya. Dia lalu dibesarkan oleh pamannya yang bernama Kue Cheng. Kue Cheng kemudian menyerahkan Yoko untuk belajar ilmu bela diri di perguruan Chuanchin. Tapi di sana dia tidak diajari kungfu dan hanya diajari teori Taoisme. Hingga suatu waktu dia bertemu dengan Liao Xiongli, seorang wanita cantik dari perguruan makam kuno. Film ini terdiri dari 41 episode dan di sini saya akan mencoba merangkum menjadi beberapa part bagian. Agar tidak berlama-lama, kita langsung ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan keluarga Liok terancam dihabisi oleh iblis wanita Li Mo Chao yang menjadi pembunuh keji setelah kekasihnya itu menikah dengan wanita lain. Li Mo Chao memberikan tanda telapak darah di dinding rumahnya sebagai peringatan kalau mereka akan dibunuh sebelum tengah malam. Menyadari hal tersebut, Liok memberikan sapu tangan kepada kedua gadis kecil dan menyuruh mereka untuk menyelamatkan diri. Malam pun tiba, Li Mo Chao mendatangi keluarga Liok dan dia membunuh kedua suami istri itu. Li Mo Chao kemudian mengejar kedua gadis kecil yang tadi menyelamatkan diri. Saat dia akan membunuhnya, tiba-tiba dia terhenti karena melihat sapu tangan yang dipakai gadis itu. Di mana sapu tangan itu adalah buatan Li Mo Chao untuk mantan kekasihnya dulu, yang mengkhianatinya. Sesat Timur Oyo Su sempat menyelamatkan satu gadis kecil dari Li Mo Chao. Dia dengan mudah bisa mengalahkan Li Mo Chao. Li Mo Chao kemudian kabur, tapi dia berhasil membawa satu anak dari keluarga Liu untuk dijadikannya budak. Scene memperlihatkan Kue Cheng mengantarkan Yoko kecil untuk belajar silat di perguruan Chuanchin. Di perjalanan Yoko sempat bertanya bagaimana ayahnya dibunuh. Kue Cheng berkata itu hal yang tak dapat dijelaskan dengan satu kalimat. Karena Yoko terus mendesak, Kue Cheng terlihat kesal dan tidak sengaja menghancurkan tugu batu di sana. Sampai di Chuanchin, murid-murid Chuanchin mengira Kue Cheng salah satu teman perusuh dari Mongol bernama Hotu. Mereka menyerang Kue Cheng beramai-ramai menggunakan formasi bintang biduk. Namun di sini Kue Cheng dengan mudah bisa mengalahkan mereka dan menghancurkan formasi itu. Kemudian Kue Cheng membantu perguruan Chuanchin mengalahkan perusuh dari Mongol itu. Lalu diketahui ternyata Hotu datang untuk bertemu murid aliran kuburan kuno yang konon cantik seperti bidadari dan sedang mencari suami. Di mana letak kuburan kuno bertetangga dengan perguruan Chuanchin. Saat Hotu datang ke depan kuburan, ia malah disambut kawanan lebah. Sebenarnya isu murid kuburan kuno mencari suami disebarkan oleh Li Mo Chao. Ia iri karena juniornya itu Xiao Longli, gadis naga kecil, lebih disayang mendiang gurunya dan diberi kitab hati gadis suci. Ia selalu mencari cara untuk masuk ke kuburan dan mengambil kitab itu. Kue Cheng menyerahkan Yoko pada pendeta Qiu yang dulu pernah mengajari Yokang ayahnya Yoko. Sebelum pergi, dia berpesan kepada Yoko agar berlatih dengan giat dan menghormati guru-guru di sana. Namun pendeta Qiu enggan turun tangan langsung mengajari Yoko dan menyerahkan kepada ketua murid Tio Chikeng. Yoko menyepelekan kehebatan aliran Chuanchin karena dia melihat sendiri pamannya Kue Cheng seorang diri begitu mudah mengalahkan puluhan pendeta Chuanchin. Karena lagak Yoko inilah, Tio Chikeng kesal dan tidak mengajarinya kungfu, tapi hanya diajari teori Taoisme. Di sana Yoko diperlakukan sebagai budak oleh seniornya. Dia selalu disuruh-suruh, mulai dari urusan dapur hingga disuruh menyiapkan air hangat untuk mencuci kakinya. Sehingga Yoko pun membalas dan menjahilinya.
Scene memperlihatkan perguruan Chuanchin sedang melakukan pertandingan antar murid junior. Yoko yang tidak pernah belajar kungfu dipaksa untuk melawan murid lainnya. Alhasil dia pun dibuat babak belur di sana. Yoko kemudian menyerang dengan membabi buta dan membuat para senior di sana menamparnya dan kemudian menghukumnya. Karena sudah diperlakukan semena-mena di sana, Yoko mengeluarkan satu-satunya ilmu silat yang ia tahu, yaitu jurus kodok dari ayah angkatnya Racun Barat, hingga melukai salah satu murid senior di sana. Lalu Yoko pun kabur dari kuil Chuanchin. Murid-murid lain pun mengejarnya, hingga Yoko sampai di depan pintu kuburan kuno. Kawanan lebah membuat murid-murid Chuanchin tersengat kabur. Namun Yoko diselamatkan oleh Nenek Sun. Nenek pelayan kuburan kuno ini bersimpati dan mengobati Yoko sampai pulih. Di sini Yoko merasa terharu, karena seumur hidupnya cuma Nenek Sun lah satu-satunya orang yang memperlakukannya dengan baik. Yoko teringat tentang mendiang ibunya, dan dia memeluk Nenek Sun. Di luar, Inci Peng bersama rombongan murid Chuanchin datang ke kuburan kuno meminta madu pemusnah racun lebah. Saat hendak diberikan oleh Nenek Sun, mereka malah mencurigai kalau itu adalah racun. Nenek Sun pun marah dan menyuruh Yoko meminumnya sampai habis. Murid-murid Chuanchin marah dan terjadilah pertempuran seru mengeroyok Nenek Sun. Walaupun cuma seorang diri, tapi murid-murid Chuanchin tidak bisa mengalahkan Nenek Sun. Hingga senior Chuanchin turun tangan. Dia ikut bertarung mengeroyok Nenek Sun, dan tidak sengaja menyebabkan Nenek Sun terluka parah. Xiao Liongli muncul dengan ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi. Kecantikannya membuat Inci Peng tak berkedip. Sebelum meninggal, Nenek Sun berwasiat agar Xiao Liongli merawat dan menjaga Yoko semasa hidupnya. Yoko pun terlihat sangat sedih dan kemudian Nenek Sun pun meninggal. Senior Chuanchin meminta maaf atas kejadian terbunuhnya Nenek Sun. Dia pun mempersilahkan Xiao Liongli membawa Yoko pergi. Namun Xiao Liongli meminta pendeta senior itu memotong lehernya sebagai akibat membunuh Nenek Sun. Pendeta itu pun menolak melakukannya. Xiao Liongli mengeluarkan sarung tangannya dan dia pun bertarung melawan pendeta dan murid-murid Chuanchin di sana. Selendang dan sarung tangan Xiao Liongli sanggup mengalahkan puluhan pedang Chuanchin. Lalu dia memaksa pendeta itu bunuh diri. Tapi dicegah oleh pendeta Qiu. Pendeta Qiu pun bertarung melawan Xiao Liongli. Namun dia kewalahan menghadapi jurus indah Xiao Liongli dan tak sanggup mencegahnya kabur membawa Yoko. Atas wasiat Nenek Sun, Xiao Liongli membawa Yoko ke kuburan kuno untuk diasuh sebagai murid. Yoko harus membiasakan diri tidur di lanjang es batu giok yang bisa mempercepat latihan tenaga dalam. Yoko yang kedinginan pun menolak tidur di ranjang itu, tapi karena takut dimarahi Xiao Liongli, dia pun mematuhinya. Sementara itu Xiao Liongli tidur di atas seutas tali. Walau Xiao Liongli tegas mengajari Yoko, tapi Yoko menyadari kalau dia sebenarnya lembut. Yoko pun bercerita tentang masa kecilnya di Pulau Bunga Persik, serta pertemuannya dengan Racun Barat yang dianggapnya ayah. Walaupun Xiao Liongli resmi menjadi gurunya, Yoko tidak mau memanggilnya guru, karena mengingatkannya pada guru-guru di Chuanchin. Maka ia tetap memanggilnya gurunya Bibi. Saat menjalani ritual meludahi gambar dewa pusat Ong Tiangyang, yang merupakan tradisi murid kuburan kuno, Yoko menangkap bahwa nenek guru kuburan kuno sebenarnya menyukai Ong Tiangyang. Inci Peng datang ke kuburan kuno untuk meminta Yoko secara baik-baik. Namun Xiao Liongli tidak mau menyerahkannya. Ia hanya memberikan madu pemusnah. Inci Peng terus terkenang cantiknya Xiao Liongli, hingga sering memandangi dan mencium botol madu itu. Sementara Ti Cikeng dimarahi senior Chuanchin karena tak mampu mendisiplinkan Yoko kecil dan dianggap menyalahi amanah Kue Cheng. Atas dasar itu, Inci Peng lah yang diangkat jadi ketua murid, walau Tio Cikeng lebih senior. Tio Cikeng semakin dendam kepada Yoko dan menyuruh junior-juniornya untuk menangkap Yoko. Untung Bibi Lung datang menolong.
Yoko mulai berlatih ilmu bela diri di kuburan kuno. Tahap pertama, ia harus menangkap banyak burung pipit sekaligus tanpa melukainya. Awalnya ia terlihat kesulitan menangkapnya, tapi akhirnya dia pun berhasil. Waktu pun terus berlalu. Yoko kini sudah beranjak dewasa dan kungfunya sudah semakin berkembang. Yoko dan Xiaolong Li akan mempelajari ilmu hati gadis cuci tahap pertama. Namun sebelumnya, Yoko dan Long Li harus menguasai kungfu dasar aliran Chuanqin. Di dinding kuburan kuno hanya tertera gambar gerakan tanpa teori, sedangkan Yoko hanya menghafal sedikit teori kungfu dasar Chuanqin. Mereka pun punya ide untuk menanyakan langsung kepada murid Chuanqin. Yoko mengawasi para murid Chuanqin yang sedang mencuci pakaian mereka di sungai. Di saat salah satu senior Chuanqin tinggal sendiri, Yoko mengerjainya. Dia menakutinya sehingga tercebur ke sungai. Lalu Yoko menanyakan teori dasar Chuanqin sambil mengancamnya dengan menggunakan sengatan lebah. Karena ketakutan, murid Chuanqin itu pun mengatakannya. Dan akhirnya Yoko dan Xiaolong Li pun berhasil mempelajarinya. Pada tahap selanjutnya, Yoko dan Xiaolong Li hendak melewatkannya. Sebab tahap ini tidak pantas dilakukan oleh yang berlainan jenis. Karena mereka harus bermeditasi berhadapan tanpa menggunakan pakaian. Tapi Yoko kemudian menemukan cara dan tempat agar mereka bisa tetap bermeditasi tanpa terganggu dan saling melihat satu sama lain. Mereka pun pergi melihat tempat tersebut. Xiaolong Li pun terlihat senang melihat kebun bunga yang indah dan luas. Dan malamnya pun mereka mulai melakukan latihan di sana. Malam itu In Cipeng kebetulan keluar karena tidak bisa tidur. Tio Cikeng yang memergokinya sering memegang botol madu pemberian Nona Lung dan mengancamnya untuk memberitahu senior Chuanqin. Ia masih iri karena In Cipeng yang diangkat jadi ketua murid. Mereka pun berdebat dan bertarung, hingga terlempar ke tempat Yoko dan Xiaolong Li sedang berlatih. Hal itu membuat Xiaolong Li terluka dan muntah darah. Dua pendeta itu pun langsung menuduh mereka melakukan hal yang tak pantas. Yoko pun menyerang kedua pendeta itu dan dapat mengalahkannya. Yoko akan membunuh mereka berdua. Namun Baby Long tak mau ia membunuh bekas gurunya, hanya meminta mereka untuk bersumpah. Tio Cikeng pun bersumpah bila ia memberitahu orang kelima apa yang dilihatnya malam itu, ia akan mati sengsara. Terganggu saat meditasi membuat Nona Lung sakit dan mengira dia tak akan bertahan. Ia hendak membunuh Yoko sebelum membunuh dirinya sendiri. Yoko kabur keluar kuburan, tapi kemudian mengingat Nona Lung yang selama ini merawatnya sedang terluka parah, dia pun masuk kembali. Dia pun ikhlas jika harus dibunuh dan mati bersama Nona Lung. Li Moco yang melihat ini segera mengambil kesempatan untuk masuk ke kuburan kuno mengambil kitab hati gadis suci. Nona Lung yang sedang terluka tentu saja tidak sanggup menghadapi Li Moco. Dia lalu meminta Yoko memberi hormat kepada Li Moco dan membisikkan jika di bawah ranjang giok ada lempengan batu yang jika didorong akan membuka pintu rahasia. Yoko pun berpura-pura memberi hormat kepada Li Moco. Di saat Li Moco lengah, dia pun mendorong lempengan batu tersebut dan mereka pun kabur dari sana. Sanggupkah Nona Lung bertahan dari lukanya? Dan bagaimana cara mereka bisa melindungi diri dari kejaran Li Moco? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.